الحمد لله الذي فرض الجمعة للمؤمنين لنكون من الذاكرين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وذريته وأمته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengawali khutbah di awal tahun 2026 Masehi, tepatnya di tanggal 13 Rajab 1447 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 2 Januari 2026 Masehi ini, khatib ingin menyampaikan kepada kita semuanya, berpesan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang barusan saya baca, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan engkau mati melainkan dalam kondisi sebagai seorang muslim, sebagai orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah sekalian, Allah juga berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kamu, sebaik-baik bekal adalah takwa kepadanya. Hari ini kita salat Jumat yang kesekian kalinya. Semoga menjadi salat Jumat yang terbaik di antara salat Jumat yang pernah kita lakukan. Semoga Jumat ini adalah Jumat terbaik di antara Jumat yang pernah kita lalui. Sudah sekian puluh dan mungkin beratus kali kita lakukan salat Jumat, apalagi kita yang sudah berusia misalnya 50 tahun. Maka kalau kita baliknya 15 tahun, berarti 35 tahun kita telah salat Jumat. Selama 35 tahun dikalikan setahun 53 kali misalnya, maka sudah bisa kita hitung berapa kali salat Jumat yang kita lakukan. Tetapi kita introspeksi di awal tahun ini, apakah salat Jumat yang selama ini kita lakukan telah mampu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau sampai hari ini pun kita belum meningkat ketakwaannya, bahkan kita masih banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berapa kali salat Jumat yang harus kita lakukan agar kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berharap semoga salat Jumat kali ini, mendengarkan khutbah kali ini adalah salat Jumat yang terbaik di antara salat Jumat yang pernah kita lakukan, yang mampu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar datang, duduk dan mengantuk, tetapi kita datang mendengarkan khutbah
dan menunaikan sholat Jumat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila engkau diperintah diseru untuk sholat di hari Jumat, sholat Jumat maksudnya fas'au ila dzikrillah. Respon terbaik dari kita adalah fas'au ila dzikrillah. Bersegeralah engkau untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa dzarul bai', tinggalkan semua aktivitas jual beli. Tinggalkan semua aktivitas kita yang sedang bercocok tanam, sedang bertani, sedang berdagang, sedang melakukan apapun kegiatan kita. Tinggalkan fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Tinggalkan semua itu. Tinggalkan urusan dunia. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu, kata Allah, lebih baik bagimu jika engkau mengetahui. Salat Jumat yang kita lakukan hari ini adalah lebih baik dari semua aktivitas lainnya, dan kita tularkan hasil kita mendengar khutbah hari ini kepada istri kita, kepada anak-anak kita, dan kepada saudara-saudara kita yang tidak mampu hadir mendengarkan khutbah Jumat hari ini. Itulah jemaah sekalian, ketakwaan itu menular kepada saudara-saudara kita. Ketakwaan itu membenam ke dalam keluarga kita, mendalam dalam jiwa kita, dan ketakwaan itu bisa kita implementasikan, kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga ketakwaan menjadi nafas kita dan nafas kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang berbahagia, hari ini pula di awal tahun 2026 ini bertepatan dengan tanggal 13 Rajab tahun 1447 Hijriah ini. Kita tahu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah. Surat At-Taubah itu adalah surat yang ke-9 di dalam Al-Qur'an. Di ayat yang ke-36. Di sana sudah termaktub ayat yang sangat terkenal di antara kita. Sudah sangat viral. Dan viralnya sudah sejak 1400 atau 1500 tahun yang lalu sudah diviralkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi, sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah ketika Allah menciptakan langit dan bumi ini, yauma khalaqas samawati wal arda, adalah 12 bulan. Tapi ingat, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan haram di antaranya. Yang dijelaskan dalam hadis, apa 4 bulan haram itu? Yang pertama adalah bulan Dzulqa'dah. Yang kedua bulan Dzulhijjah. Dan yang ketiga bulan Al-Muharram. Dan yang keempat yang tidak berurutan adalah bulan Rajab. 4 bulan haram itu, kata Allah Subhanahu wa taala, petunjuknya kepada kita, fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan engkau berbuat zalim terhadap dirimu sendiri di dalam bulan-bulan haram. Bahkan sejak masa Nabi diharamkan berperang pada bulan-bulan haram itu.
bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram dan bulan Rajab. Bulan 11, bulan 12, bulan 1 yang berurutan itu, dan bulan yang ke-7 dalam kalender Hijriah. Dilarang untuk melakukan peperangan. Dan Allah tunjukkan kepada kita, fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan engkau berbuat zalim, jangan engkau berbuat aniaya di dalam bulan-bulan haram itu. Apa yang dimaksud dengan berbuat zalim? Kita banyak berbuat maksiat di bulan-bulan haram. Maka kata para ulama sepakat adalah bahwa perbuatan zalim, perbuatan maksiat di dalam bulan-bulan haram itu dosanya dilipat gandakan dibandingkan dengan perbuatan maksiat di luar bulan-bulan haram. Dan perbuatan ibadah, perbuatan baik yang dilakukan pada bulan-bulan haram itu juga dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Oleh karena itu jemaah yang berbahagia, mari kita perbanyak amal ibadah dalam bulan Rajab ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah aku di dalam bulan Rajab ini, wa Sya'bana, dan berkahilah aku di dalam bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikan aku ke dalam bulan Ramadan. Sebelum Ramadan tiba, Allah sudah mendahului dengan bulan Rajab, dan kita pun sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan berkah sebelum datangnya Ramadan. Keberkahan rizki, keberkahan hidup kita, keberkahan semua yang kita miliki. Kita mohon keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan berkah? Apa yang dimaksud dengan berkah yang selama ini kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Berkah adalah ziyadatul khair fi kulli syai'. Bertambahnya kebaikan pada semua hal. Kita punya motor. Apakah pernah motor kita bawa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Bawa ke masjid, bawa ke musola, bawa ke pengajian, bawa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan motor yang kita gunakan, yang kita punya, hanya digunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kebut-kebutan, untuk mejeng dan sebagainya. Tidak pernah kita bawa motor kita untuk ke masjid. Tidak pernah kita bawa motor kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk ngaji dan sebagainya. Hanya untuk maksiat. Ini artinya motor kita tidak berkah. Kalau kita punya mobil digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini namanya mobil yang penuh berkah. Kalau kita punya sarung digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini artinya sarungnya berkah. Tapi kalau kita punya sarung tidak pernah kita gunakan untuk sholat, tidak pernah kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sarung kita bukan sarung yang berkah. Itulah jemaah sekalian, apapun yang kita punya, apapun yang kita miliki, kalau itu semua adalah keberkahan Allah Subhanahu wa taala, maka semua yang kita punya, semua yang kita miliki digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas kita di dunia ini adalah untuk beribadah, bukan untuk bekerja, bukan untuk yang lain, tapi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bekerja mencari nafkah dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menikah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya anak dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua aktivitas kita dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah tugas kita. Oleh karena itu jemaah sekalian, kita perbaiki di dalam bulan Rajab ini. Mulai bulan Rajab, mulai bulan haram ini, kita perbaiki hidup kita menjadi hidup yang penuh berkah,
hidup yang penuh dengan aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita miliki difokuskan, diarahkan, semua digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk yang lain. Bahkan jangan sampai kita gunakan harta yang kita miliki, jangan sampai kita gunakan kekuatan, energi yang kita miliki dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya mata, kita tidak pernah gunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Hanya kita gunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kita pakai untuk mengintip wanita-wanita cantik, bukan istri kita, bukan anak kita, tapi orang lain yang kita yang kita lihat. Na'udzubillah min dzalik. Kita punya pendengaran, tapi tidak pernah kita gunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Bahkan ketika kita mendengar Al-Quran, kita mengatakan, wah, berisik dan sebagainya, mengganggu. Subhanallah. Al-Quran yang kita dengarkan masuk ke telinga kita, maksiat kita katakan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Pendengaran yang penuh berkah adalah pendengaran yang penuh dengan suara-suara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Penglihatan yang penuh berkah adalah penglihatan yang digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Kita bisa melihat, bisa membaca. Tangan kita jangan sampai kita gunakan dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaki yang kita punya jangan sampai kita langkahkan untuk ke tempat-tempat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kaki kita gunakan untuk berjalan menuju masjid, menuju pengajian, menuju pekerjaan kita, tempat-tempat kerja kita yang diniatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya dan sebagainya. Karena itu kita ingat kembali jamaah sekalian, fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan engkau berbuat zalim, jangan engkau berbuat maksiat di dalam bulan-bulan haram ini, di dalam bulan Rajab ini. Ketika kita berbuat maksiat, maka dosanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaga keberkahan Rajab, jaga kesucian Rajab. Hari ini adalah awal dari puasa Ayyamul Bid bagi yang biasa melakukan. Tanggal 13, 14 dan 15 setiap bulannya. Bukan bulan Masehi, tetapi bulan-bulan Hijriah. Ada puasa sunnah Ayyamul Bid. Kemarin hari Kamis ada sunnah puasa Senin Kamis. Jumat, Sabtu, Ahad puasa Ayyamul Bid. Hari Senin puasa sunnah Senin Kamis. 5 hari ada peluang kita untuk beribadah dalam bulan Rajab. Peluang-peluang ibadah banyak terbuka di hadapan kita. Mari kita biasakan memperbanyak amal-amal ibadah di dalam bulan Rajab ini. Semoga Allah berkahi hidup kita dan juga nanti kita sampai kepada bulan Sya'ban, kita rawat kebiasaan-kebiasaan kita beribadah dalam bulan Rajab, dan kita berdoa semoga Allah sampaikan kita ke dalam bulan Ramadan yang penuh berkah. Allah pilih bulan Ramadan bulan yang istimewa di antara kita. Allah pilih 4 bulan haram, bulan yang penuh berkah untuk kita semuanya. Jangan kita berbuat zalim, jangan kita berbuat maksiat dalam bulan-bulan haram dan bulan Ramadan. Semoga Allah menguatkan kita untuk sampai ke dalam bulan Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna sayyidina wa nabiyyina Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah
usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahu adzim. Jemaah sekalian, sebagai akhir dari khutbah ini, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberkahi kita. Semoga Allah memberikan rahmat kepada kita. Dan semoga Allah menyampaikan kita ke dalam bulan Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakasy syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma habin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika amman siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.